Nabi pertama yang mampu membaca dan menulis adalah? Nabi pertama yang mampu membaca dan menulis. Kalau mampu membaca, yang ingatannya kuat sekali, itu Nabi Adam. Nah, Nabi yang pertama, Nabi Sis, itu Nabi yang pertama, anaknya Nabi Adam. Itu yang pertama mengenal huruf. Mulai mengenal huruf dan mulai mengenal baca tulis. Jadi anaknya Nabi Adam itu sudah, Nabi Sis itu mulai mengenal baca tulis. Dan itu diajarkan kepada orang-orang. Siapakah Nabi yang mampu menghidupkan kembali hewan mati dengan izin Allah? Bukan hanya hewan, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Pernah itu terjadi. Nabi Isa jalan bersama 12 kaumi, 12 murite, Khawariyin. Namanya Khawariyin, muridnya sebanyak 12 orang. Terus nanti ada yang berkhianat satu. Di antara 12 ada yang berkhianat nang Nabi Isa. Lah jalan-jalan, kemudian ada sebuah gubuk rumah itu dikerubuti beberapa orang. Ternyata di situ ada anak pemuda yang masih muda meninggal. Ditangisi yang ibu. Terus Nabi Isa mendekat ke rumah itu, dilihat bahwa di dalam rumah itu ada jenazah yang belum dikuburkan. Kemudian si ibu ini meraung-raung nangis kepingin anaknya diuripno maneh. Akhirnya Nabi Isa ditodong sama ibu ini. Kok cara gini, Nabi Isa pean niku lak nabine Allah, pean lak kekasihne Allah. Lah, tolong po jalukno nang Allah. Lek apa iki anakku kongkon nguripno maneh. Terus matine iki sebabe anakku iki mati karena apa? Cek ngomong. Nah, akhirnya Nabi Isa sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, terus anak ini diusap, ambil disebul. Longgo. Itu. Jadi yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, atau binatang yang mati atas izin Allah dihidupkan kembali, itu Nabi Isa. Tapi bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa juga bisa itu. Semuanya itu atas izin Allah. Cuman memang yang terkenal itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Bahkan orang yang dikubur itu pernah terjadi juga. Nabi Isa dimintai, karena kematian orang ini gak jelas yang di dalam kuburan. Kayaknya kok dibunuh orang, tapi gak jelas. Ya rorone dikubur. Nah, terus Nabi Isa sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, berdoa supaya mayat itu dihidupkan kembali dan bicara. Akhirnya ngomong mayat itu, kuburan buka, disaksikan banyak orang, keluarga ini. Baru terus ngomong, longgo, ditakoni ambek Nabi Isa, kon mati apa? Akhirnya si mayat itu bicara. Setelah itu mati lagi, nggak hidup terus, nggak, mati lagi. Tapi kan sempat hidup beberapa menit.
Nah, kan begitu. Itu atas izin Allah untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Atau mengungkap sebab-sebab dia mati. Siapa yang dapat melihat Allah di surga? Yang dapat melihat Allah di surga itu semuanya ini atas izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa melihat atas izin kecuali diizinkan oleh Allah. Nah, sekarang siapa orang yang diizinkan oleh Allah? Otomatis orang-orang yang terdekat. Nah, ini ulama masih simpang siur pendapatnya. Apakah manusia betul-betul bisa melihat Allah nanti di surga? Allah menampakkan diri, aku Allah, begitu dengan wajahnya yang bagaimana gak ruh nanti di surga. Apakah begitu? Atau bagaimana cara manusia melihat penghuni surga nanti ya? Manusia penghuni surga bisa melihat Allah dengan cara bagaimana? Apakah dengan mata begini langsung bisa melihat? Itu masih menjadi tanda tanya. Karena dua kubu ulama, yang satu mengatakan tidak akan bisa. Allah itu layu deriku absor, tidak bisa dilihat. Jadi Allah itu sing ini surat Al-Ikhlas apa? Ayat ketiga. Al-Ikhlas itu sing apa? Ayat ketiga. Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Kul wallahu ahad iku iku jenenge Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Keempatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Semuanya berbeda dengan Allah. Lah terus ya apa oleh ndelok Allah? Koyok beluk ya enggak, koyok cahaya juga enggak. Kan cahaya ada, ya, cahaya. Padahal Allah tidak sama dengan cahaya. Allah itu cahaya, menurunkan cahaya, tapi Allah sendiri tidak sama dengan cahaya yang bisa kita lihat. Cahaya macam-macam sembarang gak podo ambil Allah. Terus kayak apa Allah itu? Kan bingung. Jadi kita tunggu saja. Nanti kalau kita masuk surga, apakah kita bisa melihat? Baru itu satu kenyataan. Atau tidak bisa melihat. Atau orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah bisa melihat. Jadi barangkali para nabi, para syuhada, para solihin, nah barangkali itulah kita sebagai orang awam sing banyak dosa tapi nanti mudah-mudahan diampuni kemudian masuk surga, dan surganya tidak setinggi para syuhada, tidak setinggi para nabi. Makanya ya wis pokoknya mlebu surga timbangan neraka ngono ae. Ya, cuman kalau bisa bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi daripada kamu makan-makan kemudian berjima. Apa jima itu? Jima itu kumpul suami istri. Masih wong lanang bojone widodari ayu gak karu-karuan ayune sebanyak berapa? 70. Nah itu cek enggak mengalahkan kenikmatan bisa melihat Allah. Gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya, bagaimana bentuknya Allah itu. Apa itu sama hadul wali? Apa itu sama hadul wali? Iki kok keliru maneh nulis. Ben lek takon kok ngono-ngono tok. Kok gak takon niki hukumnya apa ngono. Ini boleh apa enggak gak ngono. Takon-takon iku ae apa gak ngerti apa karepe iku sama hatul wali iki. Ya lek walid iku anak. Cuma sama hatul iku lho apa? Nah iku apa gak roh iku? Gak roh. Ya apa? Pertama bukan ahli dalam bahasa Arab. Ya bahasa Arab roh tapi enggak semuanya tahu.
Cuman kalau kamu salah beberapa kali, enggak itu salah menulis sehingga salah dibaca, sing wingi apa? Jika salah sing wingi. Akhirnya kan bingung, sing jawab apa? Nah, kan gitu. Jadi didelok dhisik apa iku? Soalnya iku lho, makanya literasi bahasa Arab ke Indonesia ya apa gak seneng? Yang diliterasi oleh apa Kementerian Agama. Ya kaya zal menjadi z, zal menjadi z. Z kan maca ya apa? Malah dadi jai, lek dibalik nang Arab dadi jai kan. Itu rusak kan akhirnya. Terus lek nulis la dawa sing ngene ana tandai dawa. Ai piro kabeh? Padahal di kono cuma ditulis 2. 2 itu 1 alif. 2 harokat. Mestinya 6 nulis. Rusak lagi. Jadi sebaiknya pertanyaan enggak seperti itu. Karena engko ten dhewe gak ngerti, terus nulisnya keliru, macane keliru, apa gak ngerti pisan akhirnya. Enggak terjawab. Hewan apa yang dibenci Allah? Nah, kayak ini pertanyaan, hewan apa yang dibenci Allah itu. Loh, Allah yang menciptakan hewan kok malah membenci ciptaannya sendiri. Nah, harus menjadi pertanyaan itu. Kita harus peka. Kan semua yang ada di alam ini, angin, air, gunung, batu, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa Allah membenci ciptaannya sendiri? Karena hewan yang dibenci itu pernah menjadi oh nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Hewan yang dibenci Allah itu pernah menjadi kawan mungsune Nabi Ibrahim waktu dibakar. Nah, Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud. Nah, kemudian hewan apa yang membantu Namrud? Membantu Namrud. Berarti yang memusuhi Nabi Ibrahim. Apa? Cecek. Hewan cicak. Bagaimana tingkai hewan cicak itu? Nyebul geni. Padahal cecek lah cilik ya. Mbak nyebul geni ya gak ono artine dan enggak mungkin si cicak itu bisa mendekat api yang sebesar masjid ini. Loh, Nabi Ibrahim itu diuncalno di tanah lapang di alun-alun. Kayune kira-kira sak mene iki sik kurang gede sak masjid iki. Kayune ditumpuk-tumpuk gedene sak masjid. Wong Nabi Ibrahim gak iso diuncalno mbek tangan wong sing kuat-kuat nguncalno Nabi Ibrahim itu enggak nyampe. Mereka takut kepada apinya karena api keburu membara. Akhirnya diciptakan manjani ketapel sing gede. Guandul Nabi Ibrahim diuncalno akhirnya sampai di tengah-tengah api. Nah, itu oleh si cicak disubul-subul. Nah, otomatis cicaknya enggak mungkin bisa mendekat. Wong wis kepanasan, apalagi cicak sing kecil, jelas kobong. Tapi cicak ini berkhianat kepada Nabi Ibrahim. Nah, ditunjukkan dengan sikapnya yang nyebul-nyebul api walaupun dari jauh. Enggak mungkin dari dekat. Karena cicak kecil, api sak mono gedene. Ya kait nyedek ya wis gosong dhewe. Nah itu. Cuman karena sikapnya cicak ini memusuhi kekasih Allah. Lah ini masalahnya. Ini masalahnya. Kekasihnya Allah dimusuhi, Allah marah. Dan sampai sekarang, sampai nanti Allah marah kepada
cicak. Cicak nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hewan yang masuk neraka itu cicak. Cicak. Yang lain enggak, yang lain mati. Nanti tetap ada pengadilan hewan di akhirat. Loh, kenapa pengadilan hewan? Kan hewan enggak dikasih otak. Nah, tapi mereka punya insting, dikasih insting. Jadi hewan sing duwe tanduk, duwe sungu itu nanduk sing gak duwe sungu. Misalnya wedhus ya, wedhus ana sungune ngene. Mara nyeruduk wedhus sing gak duwe sungu utawa padha duwe sungune gelut, tanduk-tandukan. Nah, nanti ada pengadilan di sana. Hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan atau misalnya macan memakan kambing atau macan memakan kerbau, memakan sapi, maka sapinya nanti disuruh membalas ke macan. Nanti di sana ada seperti itu. Kamu adu ayam, kamu adu jangkrik, adu apapun, nanti kamu di neraka didu sama hewan yang kamu adu di sini. Jadi di sana nanti adil, betul. Enggak ada yang terlewat. Wong hewan sama hewan naik disuruh nanduk, yang dulu enggak punya tanduk lah. Misalnya sekarang yang punya tanduk biasanya katakanlah banteng ya, banteng. Banteng kan punya tanduk. Matador itu ya, ini Spanyol. Oh, itu wong sampai lek kena itu uncal-uncal ambek tanduke. Nah, itu nanti seandainya si banteng itu nanduk sapi, karena sapi enggak sekuat banteng, terus sehingga sapinya mati, maka tanduknya banteng nanti dipindah nang kepalanya sapi. Terus diperintah oleh Allah, sapi nanduk banteng sampai mati seperti dulu di dunia. Berapa kali dia ditanduk? Sekeras apa dia ditanduk? Itu nanti ono pengadilan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di akhir surat Al-Zalzalah. Semua orang yang berbuat kebaikan nanti sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas oleh Allah. Walaupun sekecil beleduk. Nah, kembali lagi kepada beleduk. Atau sebutir air, kamu bisa melihat sebutir air. Kamu bisa melihat air sak gelas, ya. Tapi satu butir air kamu nggak bisa melihat. Walaupun ada amal sekecil itu, amal baik tetap akan dibalas kebaikan oleh Allah. Amalmu yang jelek juga akan dibalas oleh Allah nanti dengan kejelekan juga. Nggak ada yang tertinggal. Kalau kita bisa kelewatan, tapi Allah maha teliti. Itu. Makanya kita perlu berhati-hati. Jangan sampai dulinan, ngawur, terus nganu kancane. Ojo sampai mengambil hal-hal yang bukan haknya. Wis opae, wis lek gak melok duit gak usah direken. Kalau perlu misalnya imam seneng abang ngrungokno. Ana duit lugur. Iki duit sapa? Nah itu bagus. Bukan malah diamankan. Diamankan digesak. Bukan seperti itu. Itu bagus. Kita tutup dengan doa. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala